Oke, sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa tidak pernah selesai. Nah, baik teman-teman, di masa pandemi ini banyak sekali kegiatan-kegiatan kita yang terhambat, entah itu aktivitas bersama keluarga, bersama teman, bersama rekan kerja gitu. Nah, bagaimana sih caranya agar tubuh kita itu memiliki daya tahan tubuh yang maksimal gitu, yang bagus gitu. Nah, yang jelas harus dari yang pertama itu olahraga, pola makan, dan lingkungan di sekitar gitu ya. Nah, udah tanpa basa-basi kita langsung saja kepada inti dan intinya gitu. Kita akan membahas atau kita akan sharing ilmu tentang apa itu manfaat berenang bagi kesehatan tubuh kita. Nah, di sini sudah ada Kak Putra ya sebagai pemateri inti dan intinya gitu. Ya, selamat Kak Putra, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, gimana nih kesibukan sehari-hari? Ya untuk sementara ini lagi ini Kak, apa namanya kan kebetulan di tingkat akhir, jadi agak sibuk ke akademik dulu lah untuk skripsi seperti itu. Ya, baik teman-teman, mari kita juga doakan semoga Kak Putra diberi kelancaran ya untuk akademiknya gitu, untuk segera lulus ya, S3 mungkin. Skripsi. Oh, skripsi teman-teman. Oh ya, mari kita sama-sama doakan. Nah, di samping itu ada yang ini mah tidak asing, tidak lain, tidak bukan, makanya ya ada Kak Rahmat ya. Gimana nih Kak Rahmat nih kesibukannya sebagai yang paling sibuk lah di dunia entertainment, di dunia olahraga gitu. Kemarin lihat-lihat saya di postingan tuh lagi rajin-rajinnya olahraga bersepeda ya. Gimana tuh kok bisa gitu? Ya, kebetulan kan sekarang tuh lagi masa pandemi ya, biasa ya sahabat Putra. Ini memang gimana caranya kita itu harus tetap bugar, tetap sehat ya, dengan olahraga gitu. Olahraganya seperti apa? Tergantung dari kesukaan masing-masing atau individu gitu. Kalau saya kebetulan karena ramainya itu sekarang lagi trending olahraganya itu sepeda, jadi saya ikutan juga main sepeda gitu. Kebetulan nggak hanya saya, banyak tetangga juga yang memang hobinya sekarang main sepeda. Jadi kenapa tidak kalau misalkan kita punya hobi, sepedanya ada, ya sudah kita lakukan aktivitas bersepeda itu gitu. So, sudah lihat kan teman-teman? Wah, betul-betul kan Kak Rahmat rajin berolahraga, Kak Putra rajin di akademiknya. Wah, yang dua pemateri yang baik kita saat ini gitu. Oke, langsung saja pada intinya Kak untuk memperefektifkan waktu gitu. Pemateri pertama dipersilakan tempat dan waktunya kepada Kak Putra. Oke. Terima kasih buat Kak Esa selaku host. Perkenalkan udah ya nama saya. Perkenalkan lagi dong. Dan di sini saya ingin intinya sharing ilmu aja ya teman-teman, maksudnya Kak Esa karena dia yang perihal manfaat olahraga renang bagi tubuh gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa manfaat. Yang pertama itu melatih seluruh tubuh. Jadi di dalam seluruh tubuh ini yang dimaksud seluruh tubuh itu ototnya Kak. Jadi saat kita berenang, taruhlah nih Kak Putra ngambil contohnya di gaya bebas gitu ya. Dengan gerakan pull, push, recovery, dan gerakan kakinya yang melucut gitu ya, gerakan yang sumber tenaga dari paha, itu otomatis dari semua otot yang ada di tubuh kita itu ikut berkontribusi gitu Kak untuk menggerakkan, untuk bisa memaksimalkan gaya tersebut seperti itu. Dan yang kedua itu ada apa namanya? Memperkuat otot kardiovaskular. Nah, di sini mungkin bagi yang belum mengerti kardiovaskular yaitu kekuatan otot jantung ya, teman-teman ya. Nah, di sini tergantung ini juga sih Kak. Jadi untuk memperkuat otot kardiovaskular di sini tergantung jenis latihannya Kak. Kan kita membahasnya ini udah di kardiovaskular. Jadi itu
sifatnya kardiovaskular itu biasanya dilakukan minimal itu selama 30 menit. Soalnya ini masuknya ke olahraga kebugaran untuk menjaga kebugaran tubuh kita sendiri seperti itu. Dan yang ketiga bisa menurunkan tekanan darah dan mengendalikan kadar gula darah. Di sini ada salah satu riset gitu ya yang mengatakan bahwasanya ketika kita sering melakukan olahraga berenang gitu ya, itu bisa menurunkan tekanan darah dan mengendalikan kadar gula darah, Kak. Selanjutnya poin 4 yaitu membakar kalori dalam tubuh. Nah, saat kita melakukan olahraga berenang selama 30 menit, ini hampir sama seperti yang poin kedua yaitu melatih otot jantung atau kardiovaskular. Selama itu berarti kita telah membakar kalori yang ada di tubuh kita, Kak. Jadi selama 30 menit itu jadi pembakaran sumber energi yang kita gunakan yaitu menggunakan karbohidrat. Nah, jika pengen lebih efektif lagi gitu ya teman-teman, barangkali ada yang obesitas gitu ya. Nah, itu dianjurkannya minimal 30 menit dan dianjurkannya lebih bagusnya gitu ya 30 menit ke atas, Kak. Jadi waktu 30 menit ke atas itu adalah waktu dimana sumber energi yang digunakan yaitu dari lemak sumbernya seperti itu. Jadi bakarnya langsung lemak, Kak. Yang kelima yaitu baik untuk orang yang cedera. Nah, di sini untuk berenang sendiri kan menggunakan media air ya, kayak. Jadi kita langsung ada salah satu media yaitu air. Di situ kita bisa relaksasi tubuh dengan cara mengapung di air gitu ya, dan kita menggerakkan semua bagian tubuh kita. Nah, di sini bisa mengurangi atau bisa menyembuhkan bagi orang yang sedang mengalami cedera, tergantung bagian mana yang cedera gitu, Kak, kaki atau di pergelangan tangan seperti itu. Nanti bisa untuk recovery Bisa untuk recovery bagi yang cedera, hidroterapi. Dan yang poin selanjutnya yaitu poin ke-6, mengurangi tingkat keparahan penyakit asma. Nah, di sini juga ada salah satu riset itu yang mengatakan bahwasanya jika kita sering melakukan olahraga berenang gitu ya dengan rutin, intensitasnya rutin, ini bisa menyembuhkan atau mengurangi tingkat keparahan penyakit asma ini sendiri, Kak. Jadi kan kalau analisis dari dokter sendiri gitu ya, kalau kita sedang berenang gitu, otomatis kan sangat-sangat dianjurkan kita untuk mengatur nafas. Jadi itu pola gimana ya? Pola kita waktu sedang ambil nafas, mengeluarkan nafas itu kan sangat-sangat diperhatikan gitu untuk berenang. Dan dalam air pun ada tekanan dan mungkin dari situ bisa mengurangi tingkat keparahan penyakit dari asma ini sendiri, kan. Selanjutnya itu ada bisa dilakukan oleh para difabel. Nah, ini mungkin untuk dari teman-teman BIS bisa sering disebutnya itu spesial ya, kayak difabel gitu kan, spesial gitu. Nah, jadi itu olahraga renang banyak juga digemari oleh teman-teman kita yang dari dari teman-teman spesial gitu ya untuk melakukan olahraga ini. Nah, itu sangat-sangat membantu lah. Jadi untuk di olahraga renang ini sendiri pun bukan dari orang yang umum gitu ya, cuma dari teman-teman kita yang spesial pun banyak yang mengidolakan olahraga renang ini sendiri. Yang selanjutnya itu poin keberapa tadi, Kak? Ke-8 ya? Aman dilakukan saat sedang hamil. Nah, ini bagi ibu-ibu hamil. Nah, identiknya gitu ya untuk olahraga renang sendiri ini gitu ya, identiknya itu dengan olahraga aerobik gitu maksudnya dari olahraga aerobik ini untuk intensitasnya itu dari ringan ke sedang, tapi kita mengandalkan di durasi. Nah, mindset masyarakat mungkin menganggap itu bahwasanya olahraga berenang itu untuk sebagai olahraga aerobik gitu. Nah, jika ibu hamil gitu untuk menjaga kebugaran kan otomatis melakukan olahraganya yang sesuai dengan porsinya, yaitu untuk menjaga kebugaran. Bisa dilakukan dengan olahraga renang ini sendiri, soalnya bersifat aerobik dengan intensitas sedang ataupun rendah seperti itu. Selanjutnya bisa membantu mengatasi masalah gangguan tidur. Nah, ini bagi teman-teman yang sekiranya susah tidur di malam hari sangat dianjurkan untuk berolahraga renang, dikarenakan saat kita berolahraga renang ini sendiri gitu ya,
Jadi itu kan otomatis semua badan nih digerakin nih kak. Ini sore-sore nih lihat air enak nih kayaknya berenang nih kayak gitu. Betul. Jadi wah udah hiperaktif di air walaupun udah gede gini lihat tuh enak nih. Nah, di situ kan otomatis menguras banyak energi yang mengakibatkan asam laktatnya naik, maksudnya tingkat kelainan yang ada gitu ya. Dan mau tidak mau nih tubuh harus istirahat nih malam hari, soalnya tubuh itu butuh recovery gitu ya, butuh istirahat. Nah jadi itu sangat mengefek-efekkan nih kalau sekiranya yang insomnia gitu untuk teman-teman yang sedang insomnia. Terus yang selanjutnya poin 10, meningkatkan suasana hati atau mood. Nah di sini ya tidak bisa dipungkiri gitu ya kayak contoh dari Kak Putra sendiri gitu, kalau melihat air wah, apalagi ada yang biru gitu kak, yang ada curugnya gitu kan, wah enak banget Di seger kayaknya kan. jadi itu moodnya tuh langsung wah pokoknya tuh ya. pengen main lah kalau dia baru Terjun aja lah langsung gitu. ya, jadi itu salah satu manfaatnya tuh kak. Jadi itu kalau kita sedang resah gitu ya, Mood gitu ya, misalkan putus sama pacar gitu lah. Oh lihat air. maksudnya kalau lagi mikir skripsi atau kayak itu ya, aduh langsung lihat air set, wah jadi itu moodnya itu langsung naik kak. Secara tidak langsung tuh lihat yang hijau-hijau, lihat air gitu langsung. Tapi belum mandi ya? Wah, Karena kita belum mandi tuh. bener-bener. Karena tiada cara itu mas ya. Salah satu manfaatnya nih bisa menimbulkan mood yang enak lah, yang baik gitu ya. Terus yang selanjutnya poin 11 itu untuk membantu mengendalikan stres. Ini hampir sama sih kak untuk yang ini meningkatkan suasana hati atau mood itu ya. Jadi kalau kita moodnya udah bagus, otomatis jika kita sedang mengalami masalah ataupun yang lain sekiranya mengganggu pikiran kita, insya Allah bisa berkurang lah dengan moodnya kita bagus yang tadi itu. Terus poin selanjutnya poin 12 yaitu cocok untuk segala usia. Nah di olahraga renang ini sendiri kak, jadi itu banyak bukan dari golongan yang muda sampai remaja aja nih kak. Jadi itu lansia juga banyak nih untuk ikut kontribusi ke olahraga renang yang sekiranya lansia yang untuk hidroterapi, yang untuk kebugaran, menjaga kebugaran ini juga banyak kak. Jadi itu tidak mengenal tulangan usia dalam olahraga berenang seperti itu. Berarti semua tahapan umur bisa. Ya, ada semua dari yang masih umur 5 tahun gitu ya, 5 tahun ke bawah, balita ya berarti ya, baru 5 tahun ya sampai ke lansia gitu ya. Berarti banyak Ya, banget yang manfaat untuk berenang ini. Wah ini luar biasa banget ini, jadi tuh Masya wah, ini Allah. udah mencakup semuanya nih olahraga renang ini, sebenarnya udah kompleks banget nih gitu kak. Terus selanjutnya keterampilan yang penting untuk dimiliki. Nah maksud dari keterampilan yang penting untuk dimiliki ini ya barangkali gitu ya teman-teman, maksudnya posisi rumahnya di kayak di laut atau di sungai gitu ya, alangkah baiknya kita bisa berenang untuk jaga-jaga lah. Siapa tahu nanti kita lagi naik perahu ada ya kejadian gitulah, walau gitu ya, maksudnya jaga-jaga lebih baik gitu. Kalau kita bisa berenang kan setidaknya bisa mengantisipasi diri kita sendiri gitu kak, maksudnya itu. Terus poin selanjutnya 14 itu tidak membosankan. Nah ini tuh sifat alamiah mungkin dari seseorang gitu ya. Kalau lagi berenang itu tuh nggak ada bosnya kak, apalagi ada temennya nih. Itu faktor eksternal sangat-sangat penting dalam olahraga berenang ini. Soalnya faktor eksternal itu yang bikin moodnya kita naik dan mengakibatkan kita tidak cepat bosan kak kalau lagi berenang. Jadi tuh bawahnya tuh asik, wah pengen berenang terus nih, ada teman-teman apa ini, ada support dari teman-teman, udah berenang terus kalau balik. Nah gitu kak, tidak membosankan. Apalagi ada orang yang spesial gitu ya, Wah, pengen nunjukin gitu nih ya sama sama ya. siap Betul. siap. Itu meningkatkan kepercayaan diri juga Iya. kayaknya. Oke. Dan poin yang terakhir kak, ini tuh olahraga yang terjangkau. Soalnya sifat dari olahraga kebugaran ini apa? Salah satunya itu ada murah kak. Di sini ada murah, terus ramai, terus ada 5M itu kak. 5 apa ya? Mohon maaf agak lupa itu ya. Murah, Murah, meriah, manfaat. Satu lagi masal. Ya itulah intinya. Terima kasih kawan. Nah itu salah satu 5 aspek yang harus ada di olahraga. Kalau itu kayaknya Kopot lagi ngantuk. Iya, soalnya masih Jadi square. orang itu orangnya pintar, putarnya di belakang soalnya. Seperti itu, olahraganya terjangkau dan enak lah, ramai. Enak ya. Olahraga berenang itu. Mungkin
untuk manfaatnya dari saya. Oke. Yang itu bagikan lagi ke KSA. Ya, terima kasih Kak Putra atas materi yang inti pada intinya gitu ya. Core of the core jadi. Oh iya teman-teman, kita juga menyediakan ada door prize ya. Door prize-nya berupa satu set, untuk penanya terbaik dan satu set lagi untuk penanya terbaik juga. Nah, jadi ada 2 set begitu teman-teman. Nih, kita ada door prize dari Spider Swim ya. Terima kasih Spider Swim atas dukungannya. Boleh tepuk tangannya semuanya. Nah, ini ada pelampung kickboard ya sama pelampung punggung. Nanti penanya terbaik akan dikirim door prize ini. Ya DM mungkin ya Kak ya. Ya nanti penanya terbaik nanti kita DM. Oke, jadi tadi kita sudah Kak Putra sudah share ilmu atau share pengalamannya di manfaat renang yang pertama. Nah, pada sesi pertama ini kita mempunyai 3 pertanyaan. Nah, di setiap 3 pertanyaan sesi pertama ini, 1 akan dipilih untuk mendapatkan door prize yang tadi itu ya. 1 orang dapat door prize. Nanti kita pilih. Nah, untuk pertanyaannya kita tip dulu ya Kak. Nanti biar sekalian langsung aja. Ya. Langsung aja kepada inti dan intinya gitu. Sekarang untuk pemateri kedua gitu. Silakan kepada Kak Rahmat yang terhormat gitu. Silakan. Kepada waktunya. Kamu tuh udah lagi? Udah Ya, lagi? santai nanti nambahin kan kalau udah tahu. Berarti barusan langsung ke inti ya? Iya, Inti pada intinya gitu. Dari thinking, dari langsung ya gitu kan dari kalau saya mah biasanya basa-basi dulu lah. Basa-basi ya. Ada apa? Ada rayuan dulu lah. Oh, ini nih ya. memang biasa bikin sendiri itu selalu punya bahan-bahan seperti ini ya. Oke, silakan. Saya mau memotivasi Esa dan Kak Putra supaya menyusul saya gitu. Oh, oke. Oke, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah karena selalu diberikan nikmat kesehatan sampai saya bisa bergabung dengan teman-teman dari Pelatih Bis. Dan alhamdulillah sekarang disponsori oleh Spider Swim dan Studio Online Bandung ya, Kak Ridwan ya, Kak Esa dan Kak Putra, termasuk kali ini juga alhamdulillah kan di sini bisa bergabung. Jadi memang saya itu ditembak sebetulnya sama Kak Putra. Kak Ahmad temenin saya ngapain? Dikira mau lamaran, ngasih materi gitu. Jadi kita kalau saya bilangnya bukan materi tapi sharing lah. Karena kalau misalkan materi untuk yang ahli, kebetulan saya juga mesti belajar dan perlu belajar juga, kan perlu banyak belajar entah itu dari anak, orang tua, atau memang yang duluan terjun ke dunia renang kayak gitu. Jadi memang saya juga masih sangat belajar, ilmunya masih sedikit lah gitu, dan memang sedikit gitu. Makanya saya pengen banyak gitu Esa. Tapi makan banyak tuh, makan. Kalau makan banyak alhamdulillah. Oke. Makan jualannya ya. Betul. Makanya saya tambah olahraganya jadi main sepeda gitu, berenang. Ya. Jadi memang tema inti kita itu adalah manfaat renang untuk kesehatan tubuh ya kayak saya. Tapi saya sudah akan membahas langsung ke sana karena kali ini saya sudah bilang saya pengennya basa-basi terlebih dahulu kayak gitu. Jadi kan olahraga untuk kesehatan, tujuannya untuk kesehatan itu merupakan salah satu tujuan dari olahraga sebetulnya. Apa sih tujuan olahraga itu gitu kan? Kan kalau misalkan dulu ketika kita belajar gitu ya di S1 gitu kan, para dosen selalu memberikan materi bahwa olahraga itu ada 3 gitu. Dikira saya olahraga bulu tangkis, voli dan futsal. Bukan ternyata gitu kan. Tapi memang yang namanya olahraga itu ada 3. Yang pertama olahraga menurut tujuannya. Yang kedua olahraga menurut kapasitas energinya. Yang ketiga memang olahraga menurut jumlah pemainnya.
Jadi saya dari dulu dikasih materi sama para dosen dari Universitas Pendidikan Indonesia bahwa olahraga itu mencakup 3 bagian gitu. Yang pertama, olahraga menurut tujuannya. Apa saja sih olahraga menurut tujuannya? Yang pertama ada olahraga pendidikan. Kaisa sama komputer sekolah dulu atau langsung gimana? Langsung kerja? Sekolah dulu pastinya. Ya. Olahraga pendidikan itu ruang lingkupnya memang di sekolah sama universitas gitu. Jadi memang kita melakukan olahraga pendidikan ruang lingkupnya ada di sekolah dan universitas atau misalkan formal ataupun informal di sekolahnya itu gitu. Tapi saya tidak akan membahas mengenai tentang olahraga pendidikan, nanti temanya malah melebar kemana-mana gitu. Nah, yang kedua ada olahraga prestasi gitu. Ya, olahraga prestasi memang olahraga prestasi sendiri intensitasnya itu bisa minimal 5 kali dalam 1 minggu gitu. Ya, latihannya itu. Saya juga tidak akan membahas secara detail mengenai olahraga prestasi karena kita kan di sini ada 11 pertemuan nih. Jadi membahas berbagai macam materi gitu loh. Makanya kita bagi-bagi gitu kan. Tadi kan olahraga menurut tujuannya ada olahraga pendidikan, prestasi. Yang ketiga ada olahraga rekreasi gitu. Yang keempat ada olahraga kesehatan. Nah, renang sendiri maksudnya gimana gitu? Bisa di pendidikan, bisa di prestasi, bisa di rekreasi, bisa di kesehatan. Tergantung kita maunya kemana gitu. Apakah mau di pendidikan kita biasanya di ekskul gitu, atau misalkan di materi. Kalau misalkan dulu waktu sekolah per 6 bulan sekali biasanya kita berenang. Tapi lebih bagus misalkan ada ekskulnya sehingga memang berenang sendiri menjadi keahlian gitu nantinya itu. Nah itu olahraga menurut tujuannya Resa gitu yang pertama. Yang kedua olahraga menurut kapasitas energinya gitu. Kita tahu bahwa olahraga menurut kapasitas energinya itu ada 2. Yang pertama aerobik, yang kedua anaerobik. Nah olahraga renang masuknya di mana gitu? Kalau misalkan 50 meter mah pasti masuknya ke anaerobik biasanya. Kalau misalkan 200 meter masuknya kemana Pak Putra? Bisa masuk ke aerobik, bisa ya aerobik. Kalau nanti dilihat dulu ya kita bahwa olahraga renang yang memang masuk itu ke aerobik atau nanti tergantung tujuannya juga gitu. Apakah misalkan dalam lomba itu 50 meter atau misalkan memang aerobik misalkan kita durasinya mau lama tapi pelan-pelan kayak gitu. Bisa kayak gitu. Berarti untuk tadi kayak Pak Putra masuknya ke aerobik kayak gitu. Nah itu olahraga menurut jumlah kapasitas energi gitu kan. Yang ketiga olahraga menurut jumlah pemainnya. Ada 3 juga gitu. Yang pertama ada perorangan. Perorangan itu terdiri dari 1 sampai 4 pemain atau 4 orang gitu. Olahraga termasuknya kemana? Kira-kira nanti sabar dulu. Nanti kita akan klasifikasikan gitu. Yang kedua olahraga tadi kan yang olahraga menurut jumlah pemainnya itu ada perorangan 1 sampai 4 orang, ada grup atau kelompok 5 sampai 22 orang gitu. Yang terakhir massal gitu, di atas 22 orang ke atas gitu. Itu olahraga menurut jumlah pemainnya kayak gitu. Nah kita renang sendiri masuknya kemana? Tergantung tujuannya. Kayak saya Pak Putra dan teman-teman swimmers yang lagi live IG gitu. Karena kalau misalkan kita mau tujuannya mau prestasi bisa, mau pendidikan boleh gitu kan, mau ke rekreasi sekarang banyak kolam renang gitu, mau ke kesehatan itu memang perlu gitu. Nah tapi kita di sini membahas mengenai olahraga tapi manfaat berenang untuk kesehatan. Nah saya sedikit akan membahas tentang olahraga menurut kesehatan, olahraga menurut berenang manfaat berenang untuk kesehatan. Olahraga kesehatan sendiri gitu kan biasanya
kalau misalkan kita ingin melakukan kesehatan dalam 1 minggu itu harus dilakukan 3 sampai 5 kali dalam 1 minggu tuh. 3 sampai Ya, itu bisa dikatakan dengan olahraga kesehatan. Ini mah 3, teman-teman sampai 5 kali. Kita berapa kali? 1 aja kadang 1 kali dalam seminggu aja males gitu. Karena malesnya itu yang harus kita lawan. Sama saya juga males gitu. Jarang orang yang istiqomah, orang yang konsisten untuk melakukan olahraga, tidak hanya berenang. Kebetulan kita di sini yang memang aktifnya di dunia renang, dan kenapa saya harus berenang gitu kan? Ya karena tadi menurut Kapitra 5M-nya itu masal, mudah, meriah, manfaat gitu kan. Sama satu lagi murah gitu. Ya memang bisa dilakukan di mana saja, bisa di sungai, bisa di rumah gitu kan, di Bali, bahkan di laut ya kan? Iya. Itu untuk antisipasi ya. Karena ini saya dapat waktu itu pernah baca bahwa itu seperti ini Kaisa dan Kapitra. Untuk anak-anak sih sebetulnya kalau misalkan anak-anak gak bisa baca, gak bisa tulis, itu bisa diwakilkan nggak? Oh tidak. Nggak bisa. Kalau misalkan anak-anak gak bisa baca, gak bisa tulis, bisa diwakilkan nggak? Misalkan saya nggak bisa baca nih, sama nggak bisa tulis, itu bacain dong hurufnya itu apa sih? Misalkan kayak gitu, kita nggak tulisin dong, misalkan kayak gitu. Bisa ya? Bisa. Iya, tapi kalau misalkan berenang coba, Esa, punten berenang saya dong, gitu kan? Kalau kata kasarnya lintas laut gitu lah ya. Kalau berenang saya Karena itu nih, kalau bersama Esa, kalau misalkan memang berenang itu manfaatnya itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Karena yang namanya olahraga berenang itu tidak bisa diwakilkan gitu. Nah, oleh karena itu, yuk mari kita belajar berenang gitu. Mulai dari mana? Bagusnya mah dari bayi kayak saya. Nah, setelah ini baru saya akan masuk ke intinya gitu. Inti pada intinya gitu ya. Inti pada intinya gitu. Core of the core gitu. Iya. Jadi kan manfaat berenang untuk kesehatan itu untuk siapa sih? Untuk kita kan, manusia gitu. Untuk hewan perlu nggak? Perlu. sudah bisa sih. Tapi kan kita berbicara di sini untuk manusia ya, untuk kita gitu kan, untuk human. Tapi manusia yang mana Kaisa yang terbuka? Apakah untuk bayi, untuk anak-anak, untuk remaja, untuk dewasa, untuk manula, atau untuk ibu hamil gitu? Tadi kan kebetulan manfaat berenang untuk secara general ya, betul ya. Di sini saya akan membahas istilahnya sharing lah, manfaat berenang dari berbagai macam Usia gitu. usia gitu. Anak-anak dan bayi dulu deh, gitu kan. Bisa ya lihat kameranya sebentar ya. Boleh dong. Takutnya jangan lupa lagi. Oke. Nah tadi kalau misalkan yang sudah disebutkan sama Kapitra, saya tidak akan jelaskan. Gitu. Ya. Tapi intinya memang tadi general secara umumnya yang disebutkan sama Kapitra kita ada 14 manfaat gitu ya. Ya. Tapi di sini saya akan sebenarnya menspesifikasikan kembali gitu kan antara anak-anak, bayi, dewasa, remaja dan ibu hamil gitu. Karena kan di sini istilahnya yang namanya manusia berbagai macam kalangan gitu kan, berbagai macam usia gitu kan. Kalau misalkan hanya KSA saja, nggak KSA seumuran dengan KSA Betul. ya. Nah, jadi yang pertama manfaat berenang untuk bayi sampai anak-anak gitu. Bayi sampai anak-anak. Ya, betul. Yang pertama tadi untuk melatih otot ya, Kapitra sudah ya Ya. disebutkan. Karena kan yang namanya anak mah ototnya masih lembek ya, belum kuat gitu kan. Untuk memperkuat otot salah satunya itu dengan berenang. Paling mudah. Kenapa saya harus berenang gitu kan? Tadi kalau misalkan anak sudah sepedahan, misalkan anak bayi, kali ini bukan sepedahan, yang sepedahan orang tuanya.
maaf olahraga sepeda. Saya pengunjung olahraga sepeda. Punten untuk hari ini gitu kan. Yang namanya bayi itu paling hanya bisa digendong di belakang gitu kan. Ya, tapi untuk berenang itu bisa dari bayi kayak gitu. Bergerak. Nah, untuk melatih otot-ototnya tadi dengan cara misalkan melatih otot besar, gerakannya statis, dinamis kayak gitu kan. Pokoknya gerakan-gerakan untuk melatih otot. Biasanya kalau misalkan anak-anak dan bayi otot-otot besarnya misalkan dari mulai paha, lengan kayak gitu. Nah, yang kedua melatih kepercayaan diri untuk manfaat berenang untuk anak-anak itu. Percaya diri. Ya, karena kalau misalkan anak kurang percaya diri nantinya itu kasihan ke anaknya kayak berapa bulan gitu kan. Tapi dengan berenang gitu kan, karena misalkan anak bisa melakukan satu gerakan atau misalkan satu teknik kayak dalam berenang, wah luar biasa bangganya gitu kan. Jangankan bisa melakukan teknik dalam berenang gitu kan, masuk misalkan ke yang setengah badannya aja dari anak-anak gitu kan. Kalau misalkan orang dewasa mampu udah tuh kayak saya, kalau saya iya, tapi untuk anak-anaknya itu mah effort yang luar biasa lah pokoknya. Karena dengan usaha dan kerja kerasnya si anak mau gitu kan, tidak takut dengan air gitu kan. Tapi dengan berenang biasanya kepercayaan diri anak itu Meningkat gitu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga itu skill bertahan tadi untuk mencegah drowning, tenggelam kayak gitu. Tadi kan kamu sudah sebutkan ya. Skill bertahan itu. Kalau misalkan anak-anak udah bisa ngambang, relax gitu kan, berenang apalagi minimal 1, 2 atau enggak misalkan sampai 5 gaya gitu kan, itu kan ke orang tua kita ketika misalkan kita pergi ke hotel terus nginep berenang di kolam renangnya atau misalkan pergi ke pantai, kalau misalkan anak-anak bisa berenang, orang tua udah terlalu was-was biasanya kayak gitu. Enjoy gitu ya. Enjoy, karena si anak udah bisa berenang kayak gitu. Tapi tetap harus dalam pengawasan juga ya. Betul, harus ada punya pengawasan. Tapi setidaknya si orang tua itu menjadi lebih tenang lah. Gitu. Nah, yang ketiga, yang keempat itu meningkatkan kekuatan jantung paru dan sudah ya. Tidak usah disebutkan lagi. Kelimanya itu mencegah obesitas. Jadi kegemukan lah. Kalau misalkan anak kegemukan bagus sih sebetulnya, gemuk gitu kan. Gemes ya. Kan gemukan. Itu celaka juga gitu. Makanya untuk mencegah obesitas tersebut gitu kan, yuk mari teman-teman anak-anak kita berenang gitu. Di mana? Di media sosial gitu. Jangan lupa berenang di bis official. Jangan lupa berenang di bis official. Oke, lanjutkan. Kesehatan mental selanjutnya itu ada istilahnya menyehatkan mental si anak biasanya. Karena kan kalau misalkan anak udah berenang, udah agama lupa misalkan akan sesuatu. Jangankan anak-anak, orang tua juga kalau misalkan udah main air, udah olahraga, stres itu jadi hilang gitu. Apalagi anak-anak yang memang dunianya main gitu kan. Ketika melihat air, kalau misalkan udah main, udah hilang aja. Gak tahu waktu, gak terasa sejam 2 jam itu gak bakalan terasa kalau misalkan anak-anak udah main di air. Apalagi udah enjoy. Tapi syaratnya tadi harus berani gitu kan, tidak takut air. Jadi ada tahapannya, urutannya kayak gitu. Kayak Sabun Putra. Selanjutnya yang ketujuh, manfaat berenang adalah meningkatkan fungsi kognitif gitu. Kalau sekarang banyak penelitian di jurnal juga bahwa kalau misalkan kecerdasan itu berpengaruh terhadap berenang itu berpengaruh terhadap kecerdasan anak kayak gitu. Makanya meningkatkan kecerdasan kognitif itu ya dengan berenang salah satunya gitu. Selanjutnya yang kedelapan adalah meningkatkan koordinasi dan keseimbangan. Karena di dalam berenang, contoh misalkan dalam gaya bebas nih, koordinasi itu kan antara bergabungan antara satu gerakan yang satu dengan gerakan yang lainnya. Contoh misalkan antara kaki dan nafas, enggak tangan dan nafas, enggak misalkan ketiga-tiganya kaki, tangan dan nafas. Bagi anak-anak itu kan sangat sulit luar biasa. Itu kan laki-laki di bawah 6 tahun. Yang di atas 6 tahun juga kadang kalau misalkan udah masuk ke koordinasi belajar berenang sulit gitu kan. Apalagi misalnya di bawah 6 tahun kayak gitu. Tapi memang dengan berenang sedikit demi sedikit, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, pelan-pelan gitu kan,
nanti koordinasi gerak si anak tersebut meningkat gitu. Berarti di samping itu melatih gerak motoriknya juga ya. Betul, oh, itu mah gerak motoriknya udah pasti gitu kan. Pasti ya. Ya, dan keseimbangan gitu kan. Kita misalkan kayak gini, anak kalau misalkan suruh pakai pelampung, punggung dan luncur gitu kan, belakang sama depan, lepas ada sendiri. Anak-anak yang pertama kali kan belum seimbang, pasti goyang jatuh. betul. Udah misalkan takut gitu kan. Iya. Pasti jatuh juga kan sudah dapat. Tapi kalau misalkan yang sudah biasa berenang, tadi kan terlihat antara keseimbangan ketika pertama kali dan sesudah latihan kayak gitu. Jadi si badannya itu udah lebih seimbang kalau misalkan Relax ya, ya relax kayak gitu loh. Beda kan ketika misalkan kita melatih anak-anak yang pertama atau awal aja misalkan kayak gitu. Suruh pakai pelampung punggung sama yang depan itu kan semuanya pasti kan goyang gitu kan ya. Iya. Nah tapi kalau misalkan kita latih si anak dengan berenang gitu kan, kesimpangnya itu akan meningkat gitu guys dan juga. Selanjutnya yang ke-9, tadi kualitas tidur si anak menjadi luar biasa gitu kan, karena kalau misalkan udah berenang biasanya anak tersebut energinya signifikan menurun gitu kan. Nantinya ketika malam itu biasanya tidak rewel gitu kan, Karena kelelahan mungkin ya. karena kelelahan. Jadi antisipasinya kalau misalkan ada anak yang aktif gitu kan, berenang. Betul. Karena apa gitu kan? Tekanannya apa? Air gitu kan. Misalkan ada bermain dengan air, anak-anak kan nggak boleh dikasih beban ya. Tapi dengan berenang ada bebannya air alamiah gitu kan, maka si anak-anak akan istilahnya cepat lelah lah istilahnya. Nah, nanti efeknya itu ke kualitas tidur si anaknya gitu. Ada yang terakhir dari manfaat berenang untuk anak adalah meningkatkan nafsu makan. Nah itu kan kalau sudah lelah mah pasti perutnya tuh keroncongan. Betul. Itu nomor 1. Kalau sudah anak pasti apa ya kayak tidak anak, tidak dewasa, tidak lansia. Iya, semuanya kalau misalkan sudah berenang pasti perut keroncongan gitu. Dan kan anak-anak kita juga sama kalau sudah berlatih, makanya kalau misalkan pelatih itu wajib minimal makan sebelum Dan sesudah. Sebelum kalau saya mah sebelum, sesudahnya tidak. Kalau Esa Sudahnya makan lagi. iya betul. Iya. Anak juga sama gitu. Jadi anak yang susah makan, sulit makan gitu kan, misalkan orang tuanya udah dikasih makanan yang enak-enak juga misalkan nggak mau makan, yuk kita coba berenang deh, datang kayak gitu. Rekomendasi deh, jamin anak tersebut nanti ketika berenang atau sesudah berenang pasti kelaparan gitu. Kita makan lah sebenarnya. Gitu biasa. Nah di situ ada sebatas maaf untuk anak-anak misalkan anak-anak. Tapi kita lanjut kita besok. Atau ada door prize dulu? Oh nanti kita ada door prize dong pastinya. Masih ada kan? Ada sih sebetulnya. Oh masih ada teman-teman. Sabar. Nanti untuk 3 pertanyaan, untuk di sesi kedua juga sama ya. Tadi sesi pertama 3 pertanyaan dan kita sudah dapat pertanyaannya ya. Udah ada 3. Nanti kita bakal ambil 3-tiganya nanti kita jawab sama Karamat. Nah nanti dari 3 itu ada 1 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan door prize. Nah door prize-nya itu seperti apa sih teman-teman, kita mengingatkan kembali. Nah nanti kita akan kasih door prize berupa kickboard sama pelampung punggung ya. Ini 1 paket untuk pertanyaan terbaik. Nah makanya untuk sesi kedua siapkan pertanyaan terbaikmu. Oke teman-teman. Oke silakan lanjut silakan. Sudah? Atau belum? Lanjut ada kan? Oh. Ada, tapi biar betul panjangnya Kak Aisyah, jadi saya akan mungkin akan rangkum ya Kak. Nah, yang tadi kan manfaat berenang untuk bayi sampai anak-anak nih. Sekarang manfaat berenang untuk orang tua sampai manula lah, gitu kan. Nah, saya akan bacakan dulu ya. 1, menyeimbangkan kolesterol gitu. Yang kedua, menurunkan risiko diabetes gitu kan dengan berenang.
Yang ketiga menurunkan stres. Ya kalau misalkan udah ketemu air, udah asik, udah enjoy olahraga, pasti masuknya ke olahraga rekreasi kayak gitu. Makanya tadi disebutkan di awal, tergantung kita tujuannya apa. Kalau misalkan untuk stres, salah satunya itu dengan olahraga rekreasi, ya berenang juga bisa gitu. Yang keempat memperpanjang usia katanya tuh. Yang kelima, tapi ini menjaga ya untuk memperpanjang usia, karena kan yang namanya usia masih siapa yang tahu kapan, di mana, ketika apa kita misalkan akan dicabut nyawa gitu kan. Tapi ini mah ikhtiar saja gitu. Ikhtiar saja nanti supaya sehat. Mudah-mudahan kalau misalkan sehat mah nanti usia juga panjang gitu kan. Amin. Kelimanya tuh meredakan gejala artritis. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu dari pengalaman yang saya dapat dari gejala artritis ini, gitu kan. Apa sih gejala itu? Itu ada gejalanya di sini, gitu kan. Dimana yang memang usia 40 ke atas mah rentan gitu kan. Untuk dari sini. Kan kalau orang tua kita misalkan pulang ke rumah, ke kita itu kan nonton dong pijitin gitu. Tapi ya biasa gitu ya. Enggak dipijit misalkan tolong dong, jadi ini punggung misalkan kayak gitu. Tinjakan tuh. Kalau misalkan orang rumah tinjakan atau nah ya kita tua orang tua nolak juga gak enak gitu kan, tapi kumaha dia. Nah, solusinya bisa dengan berenang sebetulnya. Oke. Karena kenapa? Nanti kan untuk sendi-sendi yang suka istilahnya bahasa Jerman mah canggul atuh lah. Pegal ya bahasa umumnya pegal gitu ya. Enggak canggul lah. Nanti akan teratasi dengan berenang gitu. Jadi bagi misalkan orang tua, misalkan atau enggak misalkan kakek neneknya yang memang suka dipijit atau enggak misalkan diinjak gitu kan, ditincakan lah bahasa Jermannya gitu kan. Cobain berenang gitu. Karena dengan berenang salah satunya mengurangi gitu, mengurangi itu yang tadi gitu kan, dari sisi ya gitu. Nah, dan itu harus rutin kalau misalkan mau si yang nyeri sendinya itu hilang. Kami ini kalau misalkan kita 1 kali berenang cukup misalkan. 1 kali aja. Itu kata-kata misalkan kalau misalkan nyeri sendi misalkan dengan orang tua berenang tapi 1 kali percuma gitu mah. Kecuali renangnya dari sini ke Kalimantan gitu. Mungkin. Enggak, itu bercanda teman-teman. Iya, jadi memang harus rutin, konsisten atau enggak istiqomah lah gitu. Istiqomahnya itu yang susah justru. Harus kawan tapi dengan istiqomah teman-teman. Niat lah, yang penting mah niat gitu kan. Pasti bisa gitu. Selanjutnya adalah yang keenam, membuat badan lebih berotot gitu. Untuk menumbuhkan misalkan si ototnya bisa dengan berenang. Yang ketujuh, meningkatkan fleksibilitas. Yang kedelapan, menjaga berat badan. Itu saya gabungkan. Jadi kayak gini, fleksibilitas dan berat badan. Kalau misalkan orang tua gitu kan, biasanya komponen fleksibilitas itu yang kita tahu kan paling mudah dilatih tapi paling cepat hilang juga gitu. Tapi dengan berenang gitu kan, fleksibilitas tersebut akan tetap fleksibel. Syaratnya dengan rutin gitu kan. Kalau misalkan gini, pemanasan terlebih dahulu untuk orang tua misalkan cara mencegahnya sendi tadi misalkan kayak tadi bisa dengan latihan fleksibilitas kayak gitu. Tapi ya harus rutin gitu. Gak bisa kalau misalkan hanya 1 kali 2 kali gitu. Terus rutin latihan fleksibilitas, dan itu memang sangat penting. Kalau misalkan kita semakin berumur, harus wajib dilakukan latihan fleksibilitas. Kalau misalkan bisa mas setiap kali. Saya latihan fleksibilitas kan tidak berat lah ya, paling ringan. Tapi memang komponen yang paling cepat hilang juga kalau misalkan tidak dilatih gitu. Ya betul, pelan-pelan. Yang keempat, mencegah supaya berat badan kita tidak ambruk lah gitu kan. Kalau saya itu istilahnya itu bukan lemak ya? Bukan lemak. Apa yang tertimbun saya? Apa itu air kolam yang terserap? Oke.
dan manfaat berenang untuk bahagia gitu kan. Saya bacakan aja deh gitu kan. Nanti boleh teman-teman sambil bertanya juga gitu kan. Manfaat berenang untuk bahagia, satu menyenangkan pembengkakan dan proses gitu. Kedua, latihan fisik supaya nanti kesehatannya makin stabil menjelang melahirkan kayak gitu. Yang ketiga, perbaikan sistem kardiovaskular, respirasi dan peredaran darah kayak gitu. Jadi memang supaya otot katunya itu lebih kuat, pernapasannya itu lebih panjang gitu, peredaran darahnya itu lebih lancar, bisa dengan berenang untuk ibu hamil. Sangat dianjurkan untuk ibu hamil itu. 4. Melatih pernapasan ibu dan bayi gitu kan. Nah, jadi tidak hanya si ibunya saja, tapi bayinya juga kayak saat gitu. Ya. Karena kan gini, istilahnya kalau misalkan anak dikasih suara yang positif, tentunya itu kan akan menghasilkan getaran yang positif. Iya betul. Apalagi si anak langsung terjun ke air gitu kan, pasti akan sangat merasakan gitu. Oke, yang kelima memperkuat sistem imun tubuh. Yang keenam menjaga berat badan dari sudah ya. Yang ketujuh posisi janin yang sempurna gitu. Jadi sangat dianjurkan untuk ibu hamil supaya nanti si posisi janinnya itu lebih sempurna. Yang kedelapan kestabilan emosi. Biasanya kalau ibu hamil itu kan suka sensi gitu. Kayaknya sih Mudah-mudahan gitu. Nah, kalau misalkan ibu hamil kamu sensi bisa dilakukan dengan berenang. Tentunya dengan berenang santai gitu. Bukan berenang misalkan kayak balapan gaya bebas atau gaya buku gitu. Biasanya kalau ibu hamil mah rata-rata gaya dada. Tapi kalau misalkan memang sebelumnya sudah bisa gaya bebas boleh gaya bebas atau memang gaya punggung kayak gitu. Kalau ibu hamil menggunakan gaya punggung mah tidak usah pakai pelampung. Karena sudah ada pelampungnya gitu Pak. Kalau sudah ada pelampungnya, saya harus menambangnya besar. Betul. Sehingga akan mengapung. Bukan mengambang lah. Nah, saja mungkin dari saya Pak Putra, kita bagus sekali kalau memang ada salahnya, ada yang kurang gitu. Terima kasih Kak Rahmat. Nah, untuk sekarang kita buka sesi kedua ya kayak. Sesi kedua pertanyaannya 3 pertanyaan. Nah di samping itu ada yang bertanya. Kita juga punya door prize. Kita selalu menyiapkan kembali. Kita punya door prize 1 paket pelampung renang ya. Ada kickboard sama pelampung punggung. Nah kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Untuk pertanyaan yang pertama. Yang pertama dari Intan Diana gitu ya. Dalam olahraga renang khususnya untuk pemula sebaiknya seperti apa Kak? Lalu manfaatnya seperti apa? Oke, mau dijawab sama Kak Putra? Untuk pemula sebaiknya seperti apa? Lalu manfaatnya seperti apa? Untuk pemula ini. Untuk pemula Kak. Pemula ya? Manula untuk manula, maaf. Untuk manula itu berarti lansia. Boleh langsung dijawab. Boleh, silakan Kak. Nah ini mungkin dari Kak Putra ya. Lihat untuk pertanyaannya dalam olahraga renang khususnya untuk manula sebaiknya seperti apa Kak? Lalu manfaatnya seperti apa? Nah ini tergantung dari tujuannya masing-masing. Jadi kan ada lansia atau manula yang benar itu gini Kak. Jadi tuh ada yang pengen ada punya cedera nih. Jadi pengen hidroterapi. Ada juga yang cuma malamnya biasanya kan banyak itu yang lansia susah tidur. Nah itu masing-masing kan tujuannya Kak. Jadi itu ada yang benar-benar untuk cederanya atau untuk yang ini maksudnya untuk ada cedera di biasanya tuh di ini Kak di tulang belakang ya, daerah tulang belakang, dan ada yang susah tidur. Nah kalau untuk saran yang susah tidur Kak, lebih baiknya langsung ke gaya bebas saja, soalnya penggunaan energinya pun lebih besar daripada gaya dada gitu ya. Nah lebih cepat lah untuk yang di gaya bebasnya. Nah itu insya Allah efektif untuk meningkatkan kualitas tidur dari bapak atau ibu itu sendiri gitu ya. Nah untuk yang
hidroterapi gitu yang punya keluhan di persendian gitu. ya. Nah itu pakai, biasanya dianjurkannya menggunakan gaya bisa pakai gaya punggung, tapi untuk gaya dadanya jangan kalau untuk yang hidroterapi, soalnya untuk gerakannya sendiri kan ada yang seperti katak gitu kan untuk gaya dada sendiri. Nah itu ditakutkannya itu malah memperburuk keadaan ini yang cedera yang di tulang belakangnya itu sendiri sih Kak. Jadi seperti itulah intinya. Mungkin ada tambahan dari Kak Rahmat? Yang mana dulu? Yang manula gitu. Yang manula. Manfaatnya itu apa? Manfaatnya atau gerakannya yang pertama kali lakukan belajarnya gitu ya? Iya sama. Oke, untuk manula gitu kan. Coba kelas ini menyebutnya orang tua dewasa yang matang gitu. Jadi untuk orang tua ya, jadi kan untuk orang tua sendiri gitu kan, apa sih yang harus dilakukan? Bagusnya gaya apa gitu kan yang pertama kali diajarkan untuk orang tua. Kalau misalkan kita ngajar orang tua, kan biasanya kan pembawaannya itu lebih santai ya, lebih ke istilahnya sharing antara kita dan orang tua gitu kan. Ya. Ngobrol santai biasanya kalau sama orang tua gitu kan, beda dengan anak-anak kan kita harus istilahnya harus heboh gitu kan. Tapi orang tua misalkan dikasih kehebohan, nanti seorang tuanya bilang ini pelatih stres ya. Tapi dengan orang tua mah kan lebih sharing gitu kan, tanya ibu misalkan apa kabarnya, maaf kali ini latihannya dengan saya, perkenalkan sama nama saya Rahmat gitu kan. Nah ditanya terlebih dahulu biasanya. Yang harus kita pastikan adalah jangan sampai kita tidak bertanya terlebih dahulu kepada orang tua gitu. Ibu sebelumnya sudah pernah berenang, sudah bisa berapa gaya gitu. Oh saya mah belum bisa. Oh belum bisa misalkan. Tidak apa-apa, nanti kan belajar sama saya gitu. Boleh ditanya lagi misalkan, ibu kita jelaskan dulu, ibu mau gaya dada terlebih dahulu atau gaya bebas terlebih dahulu misalkan. Kita sebutkan lagi manfaatnya. Kalau misalkan gaya dada terlebih dahulu, yang kita keluarkan itu lebih sedikit, lebih ringan gitu. Tapi memang menurut koordinasi untuk gaya dada gitu. Nah, kalau misalkan memang gaya bebas, energi yang dikeluarkan itu lebih banyak dari gaya dada gitu. Tapi memang nanti kalau misalkan bisa gaya dada, mudah gaya dada. Kalau misalkan kita sudah bisa gaya bebas, biasanya mudah gaya dada kayak gitu. Karena kan otot-ototnya sudah kuat. Untuk kalau misalkan kita latihan gaya bebas terlebih dahulu kayak gitu. Ya kayak saya. Tapi sebelum itu biasanya kan kita belajar pengenalan air terlebih dahulu kayak gitu. Nanti kalau sudah belajar pengenalan air, dari itu baru kita lakukan. Mau gaya bebas boleh, mau gaya dada juga boleh, tapi nanti awas hati-hati gitu. Hati-hatinya gimana? Takutnya misalkan si ibu punya kelainan tulang punggung gitu. Nah itu di situ yang hati-hatinya. Kalau misalkan punya kelainan, nyambung dengan pertanyaan kedua, kalau misalkan memang punya kelainan tulang punggung gitu kan, biasanya kita tidak dianjurkan untuk belajar gaya dada terlebih dahulu gitu kan, tapi dianjurkan gaya bebas terlebih dahulu kayak gitu sama gaya punggung. Nah kayak gitu ya kalau saya. Nah itu jawaban untuk Mbak Intan dan Beriana ya. Itu Mbak Intan. Nyambung ke Fitri. Nah sekarang ini pertanyaan kedua dari Fitri Andita. Ya. Gerakan apa yang bagus bagi penderita skoliosis dan fibromyalgia. Ya. Dia memang kelainan tulang punggung sendiri gitu kan. Itu sangat dianjurkan, yang mau tidak mau sama dokter pasti berenang gitu. Dari dokter ya. Biasanya kita menerima yang terapi tulang punggung itu memang dianjurkan dari dokter olahraganya ya berenang gitu. Nah, cuman kita sebagai pelatih atau yang tidak praktisi renang yang ada di lapangan harus paham gitu. Gerakan apa sih yang boleh dilakukan,
gerakan apa sih yang tidak boleh dilakukan, mulai dari pemanasan sampai ke gerakan inti gitu kan. Yang namanya berenang itu kan terapi, itu adalah untuk menjaga kebugaran. Tapi misalkan tidak semua gerakan dalam berenang boleh diajarkan atau enggak dipelajari kalau misalkan punya beberapa kendala, salah satunya itu skolasis kayak gitu. Kalau misalkan skolasis biasanya kita hanya mengajarkan gaya punggung sama gaya bebas gitu. Sampai kapan? Cek terlebih dahulu skolasisnya itu di mana nih? Biasanya kan sudah ada istilahnya ada asesmen terlebih dahulu dari dokter gitu ya. Tunjukkan ya. Nanti kita terapi menggunakan gaya bebas, gaya punggung gitu kan sampai gerakannya halus, benar-benar halus, sampai bisa gerakan gaya punggung dan bebasnya sampai benar-benar halus. Tuh. Kalau bisa mah cepat dan gerakannya halus kayak gitu. Nanti dari situ tes lagi ke dokter gitu. Si skolasis tersebut. Ya, gimana nih Kak? Ya, apakah ada perkembangan, ada perubahan seperti apa, kayak gimana, kayak gitu. Itu biasa gitu. Untuk relaksasi ototnya biasanya dari pemanasannya, misalkan dari pemanasannya pun misalkan memang harus hati-hati gitu kan. Jangan sampai misalkan kenapa sih tidak boleh menggunakan gaya dada gitu. Karena kan gerakannya kalau misalkan gaya dada itu tarik, tidak menekuk, bend, kick, to side gitu kan, and strike again. Nah, yang dikhawatirkan dari gaya dada adalah ketika tekuk tidak apa-apa pas tekuknya, nah. Tapi yang dikhawatirkan itu adalah ketika nendang ke sampingnya gitu, menggunakan kekuatan. Kan kalau misalkan nendang ke samping, gaya dada harus menggunakan kekuatannya, terus supaya nanti pushnya itu jauh. Nah itu yang dikhawatirkan sebetulnya. Tertarik mungkin ya. Ya, tapi saya pernah baca di beberapa ada di jurnal bahwa yang skolasis itu terapinya justru menggunakan gaya dada, tapi yang slow motion kayak gini. Jadi tidak ada hentakan, tekuk, tendang samping, hanya gerakan seperti itu gitu. Jadi, itu boleh selama tidak ada hentakan. Tidak ada power gitu ya. Tidak ada power, tidak ada kekuatan. Cuman ya memang sangat dianjurkan balik lagi ke gaya bebas sama gaya punggung kayak gitu. Nah, yang kedua, seperti itu ya Kak jawabannya. Nah, untuk pertanyaan ketiga dari Mbak Fitri Mutia Arpa. Nah, untuk balita yang takut berenang, kita sebagai orang tua nih Kak, apa yang harus dilakukan seperti itu? ajak dulu ke kolam renang gitu. Ya, kita aja ke kolam renang. Karena kalau misalkan tidak diajak sama ke kolam renang, nanti sampai nunggu pun misalkan kalamat kalau tak dijelasin gimana kemana boleh ke Hotel Luxton tempat kita latihan, atau nanti ada barisan tapi gue sudah buka kayak gitu. Boleh di Hotel Luxton dan yang pertama adalah ajak dulu si balita ke kolam renang, nanti setelah itu baru kita akan pendekatan secara psikologis. Ini sebetulnya bahasan ini ada di materi yang akan datang, pendekatan psikologis terhadap anak kayak gitu. Ya, sebenarnya saya nggak mau jawab secara detail sih, sedikit lah. Yang namanya anak kan, yang namanya anak pasti suka dengan permainan, suka dengan pujian, suka dengan tantangan gitu. Ya, nah nanti selanjutnya bawa dulu deh ke kolam renang gitu kan. Tapi ini anak pasti suka terhadap 3 hal tersebut gitu kan. 3 hal tersebut. Oke. Sudah di kolam renang seperti apa kayak gimana, serahkan kepada pelatih bis. Boleh. Kita serahkan semua kepada pelatih bis. Kalau sudah renang ya Kak. Itu jadi intinya datang ke kolam renang kalau ingin anaknya berenang gitu, jangan dilihatin YouTube aja gitu ya kayak mungkin. Oke, seperti itu. Nah, lanjut kepada sesi kedua ya Kak. Kita persingkat waktu. Sesi kedua ada 3 pertanyaan juga yang datang dari Aurora Musik. Nah, gimana Kak gambaran latihan renang untuk anak bayi terutama 6 tahun ke bawah? Ya jelas ya Kak, untuk anak bayi itu pasti 6 tahun ke bawah. Iya. Terima kasih kepada Aurora Musik. Aurora Musik. Kita akan jawab ya Kak, silakan. Jadi Kak.
Putra, oke. Gambaran latihan untuk renang bayi, terutama 6 tahun ke bawah. Hah? 2, 6, 5, 4, 3. Yuk. Oke teman-teman, tadi sempat ada kendala, memang kita tuh nggak tahu waktu ya orangnya. Jadi batas IG tuh cuma 1 jam ya IGTV itu, tapi kita bablas gitu. Oke, kita lanjut aja teman-teman agar kita makin lupa waktu ya, waktunya lupa waktu gitu. Tuh bagus tuh caption waktunya lupa waktu. Oh betul benar. Iya. Kalau lagi nongkrong sama teman-teman ya. Ya, kalau teman-teman kan waktunya lupa waktu. Nah, itu bagus. Oke, lanjut untuk tadi sesi kedua ya. Lanjut untuk dari pertanyaan Ridwan Purnama ya, Ridwan P. Apakah virus akan mati dalam kolam dengan klorin? Apakah virus akan mati dalam kolam dengan klorin? Nah, siapa yang mau jawab nih? Boleh. Nah, boleh. Jadi kalau misalkan penelitian secara langsung kita belum ya, saya Betul. teman-teman gitu kan. Tapi memang saya melihat dari berita yang disampaikan oleh juru bicara Menteri Kesehatan yang baru, yang perempuan gitu kan, bahwa virus akan mati dalam klorin minimal 1,0 kalau nggak salah. Minimalnya itu. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman berenang, biasanya tidak minimal standar kolam renang itu harus ada misalkan klorinnya itu berapa, klorinnya itu berapa nilainya, gitu kan? Ada takarannya. Ada takaran pH-nya itu berapa, suhunya itu berapa, dan itu harus diupdate tiap hari. Pagi-pagi itu harus sudah ada data tersebut. Kalau misalkan standar kolam renang yang bagus, kayak gitu. Nah, kemudian kita Yellowstone itu minimal suhunya itu 28. Kalau misalkan lama biasanya hotel itu 32 derajat bahkan. Jadi memang sangat aman gitu kan untuk berenang. Lanjut ke pertanyaan ketiga dari Silvio. Aman nggak renang saat seperti ini, saat pandemi? Itu menyambung ya kan sama yang pertanyaan tadi. Selama ini gitu kan, mudah-mudahan gitu kan jangan sampai gitu kan dimanapun webnya dimanapun kita terkena COVID-19 ini gitu kan. Tapi memang sampai saat ini selama misalkan tadi kadar klorinnya itu minimal 1, pH-nya itu standar kolam renang gitu kan, suhunya itu minimal 28 derajat, sampai saat ini alhamdulillah kita aman gitu. Jangan sampai gitu kan. Nah, sebenarnya mah pas berangkat dan pulangnya yang jadi masalah gitu kan. Kalau di dalam kolam renangnya mah alhamdulillah aman gitu kan, insyaallah gitu. Karena virus itu mati ya kayak sama klorin. Betul kayak gitu. Tapi memang ketika berangkat dan pulangnya harus benar-benar kita menjaga protokol kesehatan gitu. Termasuk dalam kolam renang juga, tapi yang paling rentannya itu adalah berangkat dan pulangnya Di perjalanan. ya, di perjalanannya. Nah, oke teman-teman, terjawab sudah lunas tuntas ya kayak pertanyaan dari teman-teman. Nah, nanti untuk yang dapat door prize nanti kita akan DM. Nanti ongkos kirimnya ditanggung sama kita. Nanti kita mau minta alamatnya saja mungkin. Nah, mengingat dan menimbang dan memutuskan gitu. Yang mendapatkan door prize atau pertanyaan terbaik dari kami gitu. Kami dari tim penilai gitu, tim penilai di sini. Yang dari sesi pertama itu yang layak mendapatkan door prize yaitu atas nama Fitri Andita. Nah, sesi pertama nanti kepada Fitri Andita nanti kita akan kirim seperangkat Alat sholat. bukan seperangkat alat berenang, yaitu ada keyboard sama pelampung punggung. Nanti kita akan DM saudari Fitri Andita seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk pemenang
door prize yang kedua yaitu atas nama Silviau. Oh, maaf ya kalau salah kata nih. Nah nanti sama ya akan mendapatkan seperangkat alat berenang, yaitu ada kickboard sama pelampung punggung seperti itu. Nanti untuk yang berhak mendapatkan kita akan DM langsung seperti itu. Nah jadi terima kasih nih ke Kak Putra sama Kak Rahmat. Oh iya nih kita juga ada door prize untuk ada pemateri, dan untuk pemateri ini kita persembahkan gitu. Untuk pemateri Ini yang karena ini, oh ini kembali mungkin. Teman-teman. Nah jadi ini itu disponsori oleh Spider Swim ya teman-teman. Terima kasih Spider Swim. Oke, ya jadi kan jadi selama ini teman-teman sampai saat ini alhamdulillah BIS ini selalu berpartner bekerja sama dengan Spider Swim gitu kan. Pasti Spider Swim gitu kan. Spider Swim itu merupakan produk alat-alat berenang mulai dari kacamata berenang sampai baju berenang gitu kan, dan pelampung dan lain sebagainya gitu lah. Ya. Jadi memang itu sangat mendukung sekali gitu kan Spider Swim terhadap kita gitu kan, terhadap dunia perairan lah Betul ya kayak itu. Jadi teman-teman bisa sekarang sudah tersedia online gitu kan, tapi untuk tokonya sendiri gitu kan ada beberapa toko sebetulnya. betul. Ada beberapa marketplace yang ada kita juga. Nanti di sana ada Bukalapak, Tokopedia, ada Lazada, Shopee pastinya, dan ada Blibli. Nah nanti jika jauh di luar sana, di luar pulau, di luar negara, kita bisa belanja di situ. Oke teman-teman ya. Jadi teman-teman tokonya di mana ya? Saya lupa nih. Nah untuk tokonya sendiri kita itu ada di Raja FO di Bogor, Puncak ya kayak Puncak tepatnya, dan juga ada di Heritage Bandung, betul, di Jalan Riau ya. Nah seperti itu. Boleh dilihatkan ya? Bisa ditemukan ke Oh bisa. Kita stop banyak di sini. Untuk ke es ya. Nah ini tuh bukan celana tidur ya, hati-hati nih, apalagi celana buat berenang. Ini tuh celana surfing ya teman-teman. Buat tahu nggak surfing apa? Ayo yang nggak tahu, kepoin IG-nya dong. Nah surfing itu buat di pantai ya gitu. Nah alhamdulillah teman-teman, pertemuan pertama kita untuk ngobrol santai BSS gitu sudah terwujud lah ibaratnya. Nah jangan lupa juga nanti setiap hari Jumat dan Rabu ya kayak nanti kita akan ngobrol santai juga. Apa aja sih temanya? Nanti kita kasih tahu ya. Oke, terima kasih Kak. Jadi kesimpulannya manfaat renang bagi kesehatan tubuh ada banyak sekali ya teman-teman. Yang pertama membentuk kekuatan otot, memperkuat kardiovaskular, pengendalian tekanan darah, membakar kalori, untuk recovery juga teman-teman, mengurangi tingkat keparahan asma. Untuk teman-teman difabel juga dapat mengikuti gitu olahraga berenang. Untuk ibu hamil, kemudian bisa meredakan insomnia, membuat mood kita bagus, menghilangkan stres. Nah, dan tepatnya cocok untuk segala usia seperti itu. Nah kemudian olahraga itu ada 3, masih ingat nggak yo? Yang pertama menurut tujuannya, menurut kapasitas energinya, menurut pemainnya teman-teman. Kemudian untuk olahraga kesehatan itu minimal 3 kali dalam seminggu, minimal 3 sampai 5 kali ya kayak satu minggu itu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi untuk selanjutnya materi yang akan datang kita nggak akan kasih tahu sekarang dong, tungguin nanti ya. Kepoin terus IG-nya BISS Official dan Spider Swim tentunya. Oh iya teman-teman, kita juga di sini sedang berada di studio online ya.
teman-teman terima kasih kepada studio Anda telah mendukung mensukseskan acara BSS ngobrol santai seperti ini. Oke, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami sama-sama belajar ya Kak ya. Ya, Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga teman-teman. salam olahraga. Ya. Terima kasih Kak.